Selamat datang di channel Geng 05. Ini adalah konten movie storyline. Dan seperti biasa saya akan merangkum alur cerita film India. Dan judul filmnya adalah Gandevadari Arjuna. Menceritakan tentang seorang mantan tentara pasukan khusus yang melakukan balas dendam plus menyelamatkan negaranya dari ancaman seorang penjahat kuat dan kejam. Bagaimanakah ceritanya? Buat kalian yang ingin tahu alur cerita film Gandevadari Arjuna, jangan kemana-mana. Ceritanya akan dimulai setelah yang satu ini. Cerita berlatar tempat di Inggris. Seorang Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim yang bernama Aditya Raj bersama pengawal pribadinya yang bernama Vijay sedang melakukan pertemuan di sebuah gedung dengan seorang wanita yang memiliki informasi dan bukti kejahatan dari sebuah perusahaan bernama CNG yang dipimpin oleh seseorang bernama Ranveer. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa orang dan mereka ditembaki. Kaki Vijay tertembak, tapi beruntungnya Vijay dan Pak Menteri Aditya Raj berhasil kabur. Karena luka tembak di kakinya, Vijay harus istirahat selama 6 bulan dan ia pun tak bisa mengawal Pak Menteri. Vijay pun merekomendasikan anak buahnya dahulu di tentara pasukan khusus untuk menggantikan dirinya dan mengawal Pak Menteri Aditya Raj. Seseorang yang direkomendasikan Vijay bernama Arjun Varma. Asisten pribadi Pak Menteri yang bernama Ira menolak Arjun sebagai pengawal Pak Menteri dan mereka bisa mencari orang lain. Namun Vijay tak bisa percaya pada siapapun untuk menjaga Pak Menteri selain pada Arjun. Lagi pula Arjun adalah anak buah terbaik Vijay dahulu di militer. That's what makes him the best, sir. Vijay mengerti bila terdapat sesuatu di masa lalu di antara Ira dan Arjun. Tapi demi keselamatan Pak Menteri, Vijay harap Ira dapat mengerti dan menerima Arjun untuk bekerja sama. Akhirnya Arjun yang dipanggil oleh Pak Vijay langsung datang dan ia pun diberitahu pekerjaan yang harus dia lakukan. Kebetulan Arjun juga sedang membutuhkan uang yang banyak karena ibunya sedang sakit dan Arjun merawat ibunya di rumah sakit terbaik di Eropa. Pak Vijay menjelaskan jika Arjun harus mengawal Pak Menteri Aditya Raj dan Pak Menteri juga akan mengikuti konferensi perubahan iklim PBB di London mewakili India. Saat melihat asisten pribadi Pak Menteri yaitu Ira, Arjun keberatan dan menolak pekerjaannya. Akan tetapi Pak Vijay memaksa Arjun dan Arjun harus mengambil pekerjaan itu. Ia tak sedang bernegosiasi dan misi itu wajib diterima oleh Arjun. నువ్వే విధంగా కూడా నెగోషియేట్ చేసే పొజిషన్లో లేవు. నీ ఈగో పక్కన పెట్టి ఈ జాబ్ తీసుకో. Arjun lalu pergi dan ia mengingat masa lalunya bersama Ira. Singkat cerita, Arjun dan Ira berpacaran. Mereka pun sudah merencanakan untuk menikah dan sudah membeli apartemen juga. Namun suatu hari Arjun harus melakukan misi dan ia diantar oleh Ira ke bandara. Ternyata ponsel Arjun ketinggalan dan Ira pun ingin memberikan ponsel Arjun. Tapi saat itu Ira melihat Arjun dijemput oleh seorang wanita dan Ira pun mengikutinya. Arjun dan wanita itu pergi ke hotel. Ira yang melihatnya langsung berpikir bila Arjun selingkuh. Tetapi sebenarnya Arjun dan wanita itu pergi ke hotel untuk melakukan sergapan pada beberapa teroris yang sedang membuat bom. Dan karena itu misi rahasia, Arjun pun berbohong pada kekasihnya dan meminta untuk diantarkan ke bandara. Terjadi kesalahpahaman di antara kedua sepasang kekasih itu dan akhirnya Arjun dan Ira putus. Ira hanya meninggalkan surat untuk Arjun yang menyatakan ia muak dengan kebohongan Arjun dan ia tak mau lagi bersama Arjun. Ira pergi dan mereka tak pernah bertemu lagi setelahnya. Kembali ke masa kini, Arjun yang akan bekerja mengawal Pak Menteri harus kembali bertemu dengan Ira walaupun ia sudah berusaha keras untuk melupakan wanita itu. Namun Arjun profesional dan ia tetap menunjukkan yang terbaik sebagai pengawal Pak Menteri Aditya Raj. Arjun langsung meminta jadwal Pak Menteri dan semua data pribadi seperti panggilan telepon, SMS, email, sosial media dan data semua orang yang berhubungan dengan Pak Menteri. Ia membutuhkan semua akses agar bisa menjalankan tugasnya menjaga Pak Menteri dari ancaman yang ada. Pak Aditya Raj terkesan dengan Arjun dan ia percaya bila Arjun memang yang terbaik untuk pekerjaan itu. Pak Menteri lalu pergi ke rumah anaknya yang bernama Priya. Cucunya sedang merayakan pesta ulang tahun dan Pak Aditya Raj datang. Namun sebenarnya hubungan Pak Aditya Raj dan Priya tak baik karena dahulu Pak Aditya Raj memaksa Priya menikah dengan seseorang yang tak Priya cintai. Parahnya lelaki pilihan ayahnya itu adalah orang jahat dan selalu melakukan KDRT terhadap Priya. Kini Priya sudah bercerai dan ia tinggal bersama anaknya yang bernama Ria. Di pesta ulang tahun Ria, Pak Aditya Raj dan putrinya terlihat lebih dekat dan hubungan mereka mulai membaik.
Tentunya hal itu dikarenakan perjuangan Pak Aditya Raj untuk mendapatkan maaf dari pria yang sudah bertahun-tahun. Dan Pak Aditya Raj juga selalu bersikap baik pada anak dan cucunya tersebut. Setelah pesta selesai, Ria memanggil Arjun dan mengajak untuk makan kue bersama. Ketika itu Ria bertanya macam-macam kepada Arjun. Salah satunya ia bertanya jika Arjun terlihat masih muda, bagaimana Arjun melindungi kakeknya dari orang jahat. Arjun bilang ia akan coba dan setelahnya ia bercanda dengan Ria. Well, I try. Ila. Tatnu తీసుకెళ్ళిపోతాను. Ira ditelepon oleh seorang lelaki bernama Sid. Saat itu Sid bilang mengapa Ira tak membalas pesannya dari 2 hari yang lalu. Ira yang tak tahu hal itu mengecek dan memang benar tak ada pesan dari Sid. Namun Ira segera menyadari bila itu adalah perbuatan Arjun. Arjun memiliki akses di data pribadi Ira dan dia yakin Arjun telah menghapus pesan dari Sid. Ira marah-marah karena Arjun mengakses data pribadinya dan itu juga tak ada sangkut pautnya dengan Pak Menteri. Arjun berkata jika Ira bilang tak memiliki pacar, lalu siapa si Sid ini? Ira menjawab Sid bukanlah pacarnya dan dia bukan siapa-siapa. Arjun mengatakan apakah Ira sudah menegaskan hal itu pada Sid? Jika tidak, kasihan si Sid, hidupnya akan sia-sia seperti Arjun. Ira menanyakan apa maksudnya hidup Arjun sia-sia. Arjun menjawab saat orang lain putus mereka bilang jika mereka ingin putus. Namun Ira hanya meninggalkan surat untuk Arjun. Ira berkata Arjun berbohong kepadanya dan ia pergi bersama wanita lain ke hotel. Dan Ira tak pernah tahu seberapa banyak kebohongan Arjun terhadapnya. Arjun berkata itu benar, ia memang berbohong. Tapi jika Ira benar cinta pada Arjun, maka Ira akan tahu alasan Arjun berbohong. Arjun mengira bila kekasihnya itu cerdas. Ira tahu jika Arjun adalah seorang tentara pasukan khusus dan memiliki medali kehormatan. Tapi ia pensiun dini dan mengajar di sekolah. Arjun juga selalu pergi ke kantor pusat di Delhi setiap minggu. Harusnya sudah jelas di bidang apa Arjun bekerja. Arjun mengatakan ia tak pernah selingkuh dan ia mencintai Ira. Arjun juga bilang ia akan pergi dan tak akan mengganggu Ira lagi. Setelahnya Arjun pergi. Ira pun kepikiran apakah Arjun bekerja menjadi agen intelijen dan apakah Arjun selalu melakukan misi yang rahasia. Setelah hari itu Arjun ingin berhenti menjadi pengawal pribadi Pak Aditya Raj dan ia akan mencarikan orang lain untuk menggantikannya. Meskipun sudah dibujuk oleh Pak Aditya Raj, Arjun tetap kekeh dan ia tak bisa lagi bekerja di sana. Akhirnya Pak Aditya Raj mengerti dan memaklumi, namun ia ingin agar Arjun mengerjakan tugas terakhirnya dengan mengambil sebuah paket. రేపు సాయంత్రం ఒక ప్యాకేజ్ పికప్ చేయాలి. మెసేజ్ చేస్తాను. Arjun lalu pergi ke stadion sepak bola untuk mengambil paket yang diinginkan Pak Menteri. Di sana seorang wanita yang sebelumnya ingin memberikan informasi dan bukti kejahatan perusahaan CNG pada Pak Menteri datang. Wanita itu dikirimi foto Arjun oleh Pak Menteri dan dia pun memberikan sesuatu pada Arjun lewat mobil mainan. Tapi ternyata di stadion itu ada tangan kanan Ranveer yang bernama Defender Singh atau yang biasa dipanggil Dev. Dev dan anak buahnya yang mengetahui pertemuan Arjun dan wanita itu mengawasi dari berbagai sudut stadion. Di pertandingan sepak bola itu terjadi gol dan para penonton berdiri bersorak merayakannya. Arjun memanfaatkan hal itu untuk kabur. Wanita yang akan memberikan paket yang diinginkan Pak Menteri juga ikut kabur dan mereka berdua kabur bersama. Paket yang akan diberikan oleh wanita itu adalah sebuah data yang dinamai file 13 dan itu berisi informasi dan bukti kejahatan perusahaan CNG. Seperti yang dikatakan sebelumnya, CNG adalah perusahaan milik Ranveer dan tangan kanan Ranveer yakni Defender diperintahkan untuk merebut file 13 dari wanita tersebut. Dev dan anak buahnya mengejar Arjun dan wanita itu. Mereka menembak dan sayangnya perempuan itu tertembak. Arjun berhenti dan ia yang melihat wanita itu tergeletak merasa bersalah. Wanita itu masih sempat memberikan file 13-nya pada Arjun dan Arjun juga mengambil ponsel wanita tersebut. Arjun pun kembali kabur karena Defender dan anak buahnya masih mengejar. Singkatnya Arjun berhasil meloloskan diri dan ia langsung menemui Pak Menteri. Saat itu Arjun marah-marah dan menanyakan apa isi paket yang diinginkan Pak Menteri itu sampai-sampai seorang wanita tewas karena paket tersebut. Pak Menteri lalu menjelaskan dengan membuka file 13. File itu berisi tentang negara maju yang menyelundupkan sampah dan limbah ke negara-negara berkembang seperti India. Dan perusahaan CNG mengejar keuntungan dengan hal itu. Mereka menjadi perantara dari negara-negara maju untuk membuang sampah medis, kimia, dan bahkan sampah nuklir ke India. Hal itu memicu tercemarnya air mereka, tanah, dan udara juga.
jika makanan, air, dan udara yang dihirup beracun itu akan sangat membahayakan bagi orang-orang di sekitar pembuangan. Arjun meminta maaf dan bilang itu memang tak adil, tapi apa hubungannya dengan Arjun? Pak Aditya Raj selalu memberikan data toksikologi milik Ibu Arjun dan dikatakan penyakit parah yang dialami Ibu Arjun itu dikarenakan hal yang mereka bahas sebelumnya. Pak Menteri berkata jika Ibu Arjun tinggal di Lambasingi dan 3 km dari sana ada tempat pembuangan dari CNG. Arjun yang mendengar hal itu kecewa pada Pak Menteri. Bagaimana Pak Aditya Raj yang merupakan Menteri Lingkungan dan Kehutanan membiarkan hal semacam itu terjadi? Pak Aditya Raj pun bilang jika perusahaan CNG sangat kuat dan pemiliknya Ranveer sangat kejam, ia tak bisa berbuat apa-apa. Dan perusahaan CNG ini akan ditunjuk oleh PBB untuk menjadi pengawas di negara India. Dan apabila hal itu benar adanya, maka hal yang lebih buruk akan terjadi. Karenanya saat di konferensi PBB nanti, Pak Aditya Raj akan membongkar kejahatan dari Ranveer dan perusahaannya CNG menggunakan file 13. Tiba-tiba saja Arjun merasa ada yang salah. Arjun mendengar suara mobil dari kejauhan dan ia langsung ngajak Pak Menteri dan Ira untuk kabur. Ternyata yang datang ke tempat Pak Menteri adalah Ranveer bersama anak buahnya. Ranveer berniat untuk mengambil file 13 yang ada di tangan Pak Menteri. Arjun dan yang lainnya sudah pergi dari rumah Pak Menteri dan mereka di dalam mobil melihat Ranveer dari kamera tersembunyi. Ketika itu Ranveer yang sadar ada kamera mengatakan pada Pak Menteri bila Pak Aditya Raj mungkin berhasil kabur. Akan tetapi Ranveer akan pergi ke tempat orang yang disayangi oleh Pak Menteri. Arjun yang mendengarnya langsung putar balik dan pergi ke rumah pria. Namun mereka terlambat karena Ranveer sudah terlebih dahulu sampai di rumah pria. Ranveer lalu berbicara dengan Ria dan ia mengatakan agar Ria tak takut padanya karena ia adalah ayahnya Ria. I'm your father, baby. Ternyata Ranveer adalah mantan suami pria dan karenanya pria begitu kecewa pada ayahnya karena menikahkannya dengan lelaki jahat yang berperilaku sangat buruk seperti Ranveer. Ranveer membawa Ria dan ia mengancam Pak Aditya Raj untuk memberikan file 13 dan Pak Menteri itu harus diam saja ketika mengikuti konferensi PBB nanti atau Ria tak akan selamat. Pak Aditya Raj kemudian bilang pada Arjun jika setiap manusia melakukan kesalahan. Dahulu ia melakukan kesalahan yang sangat besar karena menikahkan putrinya dengan orang seperti Ranveer. Hal itu menyebabkan hubungan yang buruk dari dirinya dengan putrinya sendiri. Bahkan ia harus memohon selama 5 tahun sebelum pria memberikan izinnya untuk Pak Aditya Raj bertemu dengan cucunya. Dan ia tak akan mau melakukan kesalahan lagi. Ia tak akan sanggup bila terjadi sesuatu pada cucunya. Arjun berkata Ria akan baik-baik saja. So don't worry. Ria can jaga. Tiba-tiba Vijay menelpon dan memberitahu agar Arjun menyalakan televisi. Ternyata ada berita tentang wanita yang tewas ditembak oleh Defender. Namun di berita itu Arjunlah yang menjadi tersangka. Kini Arjun pun diburu oleh Interpol. Arjun yang mengetahuinya langsung buru-buru kabur dan Interpol itu dipimpin oleh seseorang bernama Ajit Chandra. Ajit menanyai Pak Menteri tentang Arjun, tetapi Pak Aditya Raj tak memberikan informasi apapun. Arjun yang di jalan dikejar oleh polisi. Ia pun harus melawan beberapa polisi itu. Namun berapa kali pun ia berhasil lolos, selalu ada polisi di setiap jalan yang menemukannya. Hingga akhirnya Arjun sadar jika ia dilacak menggunakan GPS ponselnya. Arjun pun langsung membuang HP miliknya ke sungai. Dan akhirnya ia berhasil kabur dan para polisi kehilangan buronan mereka. Arjun pulang ke apartemennya dan ia pergi ke tempat temannya yang sesama agen bernama AR yang ternyata tinggal di daerah yang sama dengan Arjun yang meminta AR untuk membantunya. Arjun ingin AR meretas ponsel wanita yang ditembak Defender yang ternyata bernama Shruti dan membuktikan bila bukan Arjun yang menghabisi Shruti. Di ponsel itu ada video-video Shruti yang sedang menggali informasi tentang sampah yang dibuang oleh perusahaan CNG. Shruti mengatakan jika lelaki bernama Defender adalah orang yang memimpin dari semua pembuangan sampah dan limbah berbahaya tersebut. Arjun meminta AR untuk menjeda videonya dan mengatakan bila pria di video itu adalah orang yang menembak Shruti sambil menunjuk Defender.
Arjun kemudian meminta agar AR menampilkan rekaman CCTV di sekitar Stadion Old Trafford. నాకు ఓల్డ్ ట్రాఫర్డ్ స్టేడియం చుట్టూ ఉన్న కెమెరా ఫుటేజ్ కావాలి. Sementara di kantor Interpol, Pak Ajit Chandra sedang mencari tahu tentang Arjun Varma. Dikatakan oleh anak buahnya jika Arjun adalah mantan pasukan khusus dan ia berada di Eropa karena sedang merawat ibunya yang sakit. Pak Ajit pun memerintahkan anak buahnya untuk menjaga rumah sakit tempat ibu Arjun dirawat. Arjun pasti akan datang, ucap Ajit Chandra. AR yang sudah mendapatkan rekaman CCTV di Old Trafford memperlihatkannya pada Arjun. Dan terlihat defender yang sedang menembaki Arjun dan Shruti sebelumnya. Hal itu pun bisa menjadi bukti bila bukan Arjun yang menghabisi Shruti, tapi defenderlah pelakunya. Arjun lalu ingin pergi, namun ada polisi yang berjaga di apartemen Arjun. AR kemudian mengalihkan perhatian para polisi itu, sedangkan Arjun pergi dengan mobilnya. Arjun yang akan pergi ke tempat defender melihat ponsel Pak Aditya Raj yang Arjun sadap dihubungi oleh rumah sakit tempat ibu Arjun dirawat, dan Arjun mendengar berita bila ibunya telah tiada. Arjun langsung menghentikan mobilnya dan ia sangat terpukul dengan hal tersebut. Ia sudah berusaha keras membawa ibunya berobat ke rumah sakit terbaik di planet ini, namun semuanya sia-sia. Polisi menjaga ketat mobil ambulans yang membawa jasad ibu Arjun. Dan saat proses kremasi, para polisi bersiaga dan mereka mencari Arjun di makam tersebut. Pak Ajit yakin Arjun tak akan mungkin melewatkan pemakaman ibunya. Tapi ternyata tak ada tanda-tanda dari Arjun dan benar-benar tak ada hal yang mencurigakan. Namun saat proses kremasi berlangsung, diketahui bila yang mereka jaga ketat hanyalah sebuah boneka. Dan ternyata mobil ambulansnya telah ditukar oleh Arjun dan Arjun sendiri yang melakukan upacara kremasi ibunya. Setelah itu Arjun pergi menuju ke tempat defender Singh. Arjun mengambil senjata di bagasi mobilnya dan tanpa ragu ia langsung menembaki semua anak buah defender. What the? Arjun yang sangat marah karena kehilangan ibunya benar-benar menghabisi seluruh orang yang menjadi bawahan dari Ranveer. Ia menembak satu persatu anak buah Dev, namun saat berhadapan dengan defender Singh, Arjun tak menembak. Ia melampiaskan kemarahannya dengan memukuli defender dan Arjun memukul dengan keras berkali-kali hingga Dev tak berdaya. Akan tetapi Arjun tak menghabisi Dev karena ia harus membuktikan jika bukan dirinya yang menembak Shruti. Di kantor Interpol, Pak Ajit mencari informasi tentang korban yakni Shruti dan diketahui Shruti terus menghubungi Pak Menteri selama beberapa bulan terakhir. Arjun yang menangkap defender membawanya ke kantor Interpol dan ia memasukkannya ke bagasi mobil polisi beserta bukti-bukti jika defenderlah yang menghabisi Shruti. Pak Aditya Raj ditelepon oleh Ranveer. Ponsel Pak Menteri yang sudah disadap juga oleh Pak Ajit didengarkan oleh Interpol. Pembicaraan Pak Aditya dan Ranveer tentang file 13 dan penculikan Ria kini diketahui oleh Interpol. Di panggilan itu Ranveer mengancam agar Pak Aditya memberikan file 13-nya sore nanti dan asisten pribadinya yang harus menyerahkan file tersebut. Sementara Pak Aditya Raj harus tetap mengikuti konferensi PBB. No summit ke వెళ్ళి కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అవుతున్నావు. Sementara Arjun yang juga mendengar pembicaraan Pak Menteri dan Ranveer langsung pergi. Ira membawa file 13-nya ke tempat yang diperintahkan Ranveer. Arjun mengendarai mobilnya ke tempat Ranveer untuk menyelamatkan cucu Pak Menteri Aditya Raj. Pak Aditya Raj pergi ke konferensi PBB. Di kantor Interpol, Ajit Chandra bersama polisi yang lain melihat video dari salinan file 13 yang diberikan Arjun. Ketika Arjun sampai di tempat Ranveer, Arjun langsung menembak penjaga gerbang. Dan ia juga menggunakan peredam sehingga tak ada anak buah Ranveer yang curiga. Ranveer menyelinap diam-diam dan ia menembak satu persatu anak buah Ranveer atau yang biasa disebut metode gerilya. Ira bertemu dengan orang suruhan Ranveer yang merupakan seorang hacker. Mereka berdua naik ke sebuah kereta. Arjun yang lelah berhenti menyerang dan ia menggunakan keahliannya dalam tembakan jarak jauh alias sniper. Di konferensi PBB, wakil dari negara maju mengatakan bila emisi karbon dari negara berkembang terus meningkat dan hal itu menimbulkan kenaikan suhu global. Ira memberikan file 13-nya pada orang suruhan Ranveer, sementara Arjun terus bertarung melawan setiap anak buah Ranveer yang ia temui dan menghabisinya. Hacker suruhan Ranveer membuka file 13 itu akan tetapi ia malah melihat
video Tom yang berhasil menangkap Jerry. Dan ternyata Pak Menteri didatangi oleh Arjun sebelumnya. Dan Arjun berjanji ia akan menyelamatkan Ria. Jadi Pak Menteri harus tetap mengungkapkan kebenaran di konferensi PBB. Dunia harus mengetahui kebenarannya, ucap Arjun. Orang suruhan Ranveer mengabari jika file 13-nya palsu dan mereka tak mau memberikannya yang asli. Tiba-tiba saja polisi datang dan menangkap hacker tersebut. Ranveer yang mengetahui hal itu langsung menghubungi anak buahnya dan menyuruh untuk menghabisi Pak Menteri. Anak buah Ranveer yang sudah bersiaga di sekitar tempat konferensi PBB mengarahkan senapannya pada Pak Aditya Raj. Ia hendak menembak dan pelatuk ditekan, namun sniper anak buah Ranveer yang tertembak. Ternyata Pak Vijay juga bersiaga di sana. Meskipun kakinya belum sembuh, tapi ia bisa menggunakan keahlian snipernya. Di tempat Ranveer, Arjun meledakkan tangki bahan bakar dan Ranveer pun dapat melihat dengan jelas kedatangan Arjun Pharma. Ranveer hendak kabur dengan membawa Ria sebagai tawanan. Arjun yang mengejar berhadapan dengan Ranveer dan Arjun tertembak. Ranveer yang berhasil menembak Arjun lalu turun dari mobilnya dan ia memukuli Arjun. Akan tetapi Arjun bangkit dan ia bertarung dengan Ranveer. Di konferensi PBB, Pak Aditya Raj memperlihatkan kebenaran yang terjadi. Bagaimana negara-negara maju mengirim sampah-sampahnya ke India. Dan di file 13 terlihat bukti-bukti yang memperlihatkan perusahaan CNG menjadi perantara dan menyelundupkan sampah dan limbah beracun tersebut. Para wakil dari berbagai negara di konferensi itu malu dengan kenyataan yang ada dan bagaimana menyedihkannya dan buruknya hal yang terjadi di bumi ini. Kembali ke pertarungan Arjun dan Ranveer. Arjun yang merupakan mantan tentara dan hanya melawan seorang pebisnis tentu mampu mengalahkan Ranveer. Arjun menghajar Ranveer habis-habisan karena perusahaan milik Ranveer itu Arjun harus kehilangan ibunya. Arjun benar-benar membalas kejahatan Ranveer waktu itu. Di konferensi PBB, orang-orang dari negara ketiga memberikan tepuk tangan atas hal yang disampaikan oleh Pak Aditya Raj. Mereka menuntut agar negara maju menyimpan sendiri sampah mereka dan konferensi itu menjadi tak kondusif. Interpol datang ke tempat Ranveer bersama Priya dan Ira. Arjun membawa abu ibunya ke sungai di India dan film pun berakhir. Baiklah teman, itu saja di video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, terima kasih untuk menonton.